Saya Griselda Indonesia Sedia dan selamat datang kembali di rangkaian video YouTube Udu saya. Di video kali ini saya akan membahas salah satu fitur Udu yaitu Vendor Price List by Date. Nah, jadi apa sebenarnya Vendor Price List itu? Fitur ini ada di model Purchase dan untuk pengaksesannya tinggal ke bagian navbar Configuration, terus nanti ada menu Vendor Price List. Nah, vendor price list ini menyimpan informasi termasuk harga dan pajak untuk suatu barang dengan kuantitas yang ditetapkan di rentang waktu tertentu. Misalnya barang tinta dari perusahaan tinta itu untuk kuantitas pemesanan 40 di pesannya untuk bulan Agustus, maka harganya 10.000. Nah, kenapa diperlukan vendor price list ini? Karena kita atau sistemnya perlu menyesuaikan harga produk pada RFQ yang nanti kita buat untuk dikirimkan ke suatu vendor jika membeli kuantitas dan belinya di rentang waktu yang ada di data vendor price list tersebut. Mungkin untuk lebih gampangnya, lebih jelasnya kita lihat skenario aja. Di sini misalnya peta tulis terbuka merupakan produsen pulpen yang membutuhkan minyak sebagai bahan baku minyak pulpennya. PT tulis terbuka biasanya memesan 60 liter minyak kepada PT jual minyak dengan harga 17.500 per liter. Nah, karena kondisi industri minyak ini sedang baik, jadi PT jual minyak melakukan offering harga untuk bulan Agustus dan September jika PT tulis terbuka melakukan pemesanan untuk 100 liter minyak. Untuk bulan Agustus, 100 liter minyak itu dihargai 10.000 per liter. Sementara untuk bulan September, 100 liter minyak itu dihargai Rp15.000. Sebagai karyawan purchasing, Purwadi perlu mendaftarkan kedua price list tersebut di fitur vendor price list. Alasannya supaya harga produk di RFQ nanti sesuai dengan harga yang berlaku di bulan RFQ tersebut dibuat dan juga dengan kuantitas yang sudah ditetapkan. Kemudian Purwadi akan membuat RFQ untuk masing-masing bulan Agustus dan September. Kita mulai tutorialnya. Nah, saat ini saya sedang berada di akun Purwadi Purchase atau Staff Purchasing. Terus kita perlu untuk Nah, saat ini saya sudah berada di akunnya Purwadi Purchasing. Terus untuk menggunakan skenario kita perlu mempersiapkan beberapa data terlebih dahulu. Yang pertama itu ada vendor. Nah, di sini saya sudah membuat vendor PT jual minyak. Terus setelah vendor, kita akan ke bagian products dan mendaftarkan minyak. Nah, minyak ini karena dia bahan baku dan tidak bisa kita jual secara mentah, jadi can be sold-nya nggak usah dicentang, kita centangnya can be purchased aja. Dan lalu product type-nya kita pakai storable product karena ini bahan baku, jadi kita perlu memperhatikan stok dari minyaknya kan. Untuk bagian price itu yang diisi cost-nya aja, karena kan ini bahan yang kita beli ya, jadi kita untuk harga pembeliannya itu 17.500. Terus ini juga mungkin bisa dipakai internal notes untuk harga per liter. Oke, produk udah jadi, sekarang kita bisa mulai skenario-nya. Kita bakal pergi ke menu configuration vendor price list. Terus kita bakal daftarin dua price list tadi yang 10.000 untuk Agustus dan 15.000 untuk September, sama-sama dengan kuantitas 100 liter. Kita klik new, vendornya kita pilih PT jual minyak. Terus di sini produknya kita pilih yang minyak. Kuantitinya itu 100. Unit price-nya itu 10.000. Terus kita validity-nya untuk bulan Agustus 2024 dari tanggal 1 sampai 31 Agustus. Oke. Terus kita create new lagi. Masih sama untuk vendor PT jual minyak, produknya juga sama minyak, kuantitinya juga sama 100, tapi di sini unit price-nya tuh jadi 15.000,
Terus yang beda juga validity-nya ya, karena ini untuk bulan September. Jadi kita pilih dari 1 September sampai 30 September. Oke, nah untuk membuktikan vendor price list ini kita perlu membuat RFQ atau request for quotation. Jadi Purwadi akan membuat request for quotation untuk bulan Agustus dan bulan September. Jadi ada 2 RFQ yang akan kita buat. Nah, tadi kan kita beli di vendor PT jual minyak. Terus untuk order deadline-nya itu kita cek yang bulan Agustus dulu. Jadi misalnya kita pilih di tanggal 8 Agustus, apply. Nah, kalau kita coba add product, itu kita pilih minyak, harga unit price-nya otomatis 10.000 ya. Nah, misal saya coba dulu kalau misalnya nggak bulan Agustus, misalnya di bulan Juli, kita apply. Nah, ini tuh nggak langsung terganti, tapi harus kita add ulang gitu. Mungkin ini kita clean dulu, kita coba add product. Terus kalau kita minyak, nah ini unit price-nya masih 17.500 gitu, masih di data yang asli. Sedangkan kalau kita order deadline-nya itu di Agustus, terus kita tambahin ulang, kita muat ulang produknya. Nah, harganya tuh berubah dari 17.500 jadi 10.000. Nah, ini terus kita new lagi, terus misalnya kita buat RFQ juga yang buat September. Nih. Nah, di bulan September harusnya kan di 15.000 ya harga unit price di sini. Nah, harganya udah 15.000. Dan saya lupa nyebutin kuantitinya itu juga langsung 100. Kalau misalnya kuantitinya kita buat kurang dari 100, kita coba ya. Nah, harganya juga otomatis berubah dari 15.000 jadi 17.500. Jadi untuk kita bisa dapat harga 10.000 itu 15.000 di bulan September, kita memang kuantitinya harus sesuai ketentuan yang kita simpan, yaitu 100 liter untuk minyak. Itu untuk skenario dari vendor price list by date. Jadi harga yang kita dapetin itu berdasarkan kuantitas yang kita mau beli dan order deadline dari RFQ itu apakah sesuai dengan harga yang ditawarkan di bulan yang di offer sama vendor kita. Sekian untuk video vendor price list by date. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.